dari segi balik lagi ya. Untuk kill yang dimiliki sama Baloy. Tentu ini sedikit kilas balik ya karena kalau kita ngomongin soal bagaimana kemenangan dari Blacklist International pada saat itu ya lawan Grand Final adalah Baloy dan Kairi juga di sana. Dan Bob di arah top lane. Purify sudah digunakan, mencoba untuk kabur tapi tidak dengan Yoyo Blitz yang dimiliki oleh Lutfi. First blood didapatkan. Itu yang gue bilang tadi, Be. Kalau udah ngeliat Cici tuh kayak Lutfi banget. Hero-nya Lutfi banget lah. Ya. Ya. Ini Blacklist Internasional ya, VY waktu itu ya. Itu dia. Tengahnya kalau untuk di Asia juga. Tapi ini lo harus bener-bener rotasi cepat juga loh dari Geek Fam. Mereka nggak boleh ngasih space ke Kairi, nggak boleh ngasih space ke Tyler. Bakal dikejar wings by wings dari Aboy. Ngejet kundo yang dilakukan oleh T-Boy. Agresivitas di early. Jadi pilihan yang bagus banget itu Onyx. Oh, udah mulai gerak nih Make It-nya. Dengan Toxic Shield finish tadi. Coba untuk mendapatkan ke arah T-Boy. Gak bisa semudah itu ternyata. Ini sih menurut gue ini spesial Keyboy season ini sih. Screeningnya dia bagus banget sekarang. Beda banget sama yang lain. Dia selalu bisa untuk matiin pergerakan lawannya siapapun itu dengan hero apapun itu. Dan sekarang seperti biasa ya, habit dari Geek Fam, Scavenger Crab akan diberikan kepada EXP laner agar dia tidak perlu untuk nge-clear di next wave-nya. Sehingga dia bisa hadir di menit yang kedua dengan tepat waktu dan bakal coba buat setup di area turtle-nya. Ya udah level 4 nanti akan jadi pilihan ya. Terus sekarang dengan Baloy yang bakal coba untuk incar. Sama-sama masih belum level 4. Bakal coba untuk cari momentumnya terlebih dahulu. Make it di arah depan, T-Boy. Ada Feather Ice Strike dari Aboy pula. Mengusir Sans, mengusir Lutfi. Kali ini menantikan Kairi untuk hadir. Bahkan dari Keyboy-nya, Jet Kundo dilakukan. Purify ke trigger dari Aboy. Sama dengan dari Curtain Call pula. Tergerus damage-nya, tapi Lutfi. Vengeance sudah dia lakukan, tapi sepertinya dengan ada bala bantuan dari Sans. Membuat Kairi punya space lebih. Turtle diamankan. Way of the Dragon. Gops. Terkapar untuk kali kedua. Ini keuntungan berganda pastinya untuk Onyx ya. Turtle yang diamankan tapi Skylar. Wah, benar-benar agresif dari Skylar. Mencoba untuk memukul mundur Genshin. Tapi di awal emang masih unggul sih ya untuk Lunox ya, Be. Sampai pasti. cooldown-nya tutup. Sampai cooldown-nya nutup. Waduh. Dan Feather Ice Strike. Menang jarak juga tentunya. Ya, tapi di arah bottom lane-nya. Skylar yang bakal coba untuk menjadi target operasi Chrono Dash, Synchro Vision, Brilliant Order coba untuk dilakukan untuk lebih defensif. Ya, Genji nggak mau kehilangan gerobak untuk kedua kalinya ya. Sudah pasti goldnya ingin didapatkan. Dan untuk sekarang dengan kerugian didapatkan dari Geek Fam yang aku bilang dari awal. Kalau misalkan Geek Fam harus menangin early game-nya. Tapi buat sekarang Onyx yang unggul, otomatis akan ngebuka ruang bagi Kairi. Ya harus hati-hati lagi nih. Karena agresif harusnya punya Geek Fam kan. Jangan sampai syarat dari Sansinnya yang setelah di nerf. Itu bisa beraksi lagi, yaitu 3 item awalnya. Wah, lihat tuh, Make It. Langsung coba untuk screening. Bakal mencoba untuk menjegal pergerakan dari Sans, tapi dia sendirian. Terangkat dengan ada Lantern Flare juga. Terlalu tebal. Kan Baloy hadir sekarang mencoba untuk memberikan satu masalah kepada Skylar. Bahkan dengan ada Brilliant Order yang dia lakukan kembali menjadi adegan defensif. Masih aman ya. Masih bisa ditahan juga itu yang gue bilang tadi sih. Screening yang gak main-main dari Keyboy. Dia benar-benar bisa bikin patah, Be. Gagal lagi loh gerakannya. Sudah pasti ya. Bener-bener kayak jadi awkward gerakannya kalau misalkan mau dilanjutkan oleh Geek Fam juga. Tapi kalau kita lihat dari segi item, mungkin baru Sans yang akan menuju ke Glowing. Karena mereka butuh untuk bisa mendinai heal dari Baloy. Sementara first item Genius One. Itu akan ngebuat Skylar ingin memenangkan 1v1-nya melawan Kenziski. Karena goldnya ya. Jadi lebih bebas untuk itemnya. Bisa langsung ke Divine kalau mau. Genius Divine bisa jadi opsi banget nih untuk nge-meltdown siapapun. Genius Lightning juga boleh. Bisa. Atau kalau mau galak Skybear sebagai gimana. Ya, banyak optionnya. Mantap sekali tuh. Tapi Lantern Flare, Keyboy. coba untuk dihadirkan. Di arah belakang dari Make It-nya. Coba untuk ditangkap. The Way of the Dragon Connect. Dicoba untuk di-backup dengan Feather Ice Strike. Effect kill yang dilakukan. Tapi ternyata gak bisa untuk menyelamatkan Lutfi. Mencoba maju. Tapi ternyata. Untuk semenjak dia Jumlah. dapat Kairi. Dan nerf juga dari Dan instruksi. Kayaknya ada buff turtle-nya. ya, udah terlihat di situ. Ya, karena tadi keunggulannya, Be. Keunggulan 1 point kill kan. Ya, dan udah pasti nggak bakal berhenti ya keuntungan tersebut. Glowing One di tangan dari Sans ini akan ngebuat heal up dari Baloy nggak bakal 100%. Potong untuk 40%. Salt dibalaskan dengan Zaman Force. Diadu loh. Kenziski-nya bakal dalam masalah besar. Terus coba untuk dihadirkan dan akhirnya Kenziski
Gak bisa berkutik kemana-mana. Purify bahkan sudah digunakan. Boy coba untuk memberikan satu pressure ke arah dua pemain dari Geek Fam, Baloy dan juga Aboy. The Way of Dragon sudah dilakukan. Oke. Kick itu kayaknya aku rasa personal. Kick aja. Karena dari tadi bayangin 4 Purify. Siapa yang bisa ditangkap sama Kiboy? Jadi Loh, yang di kick dapat make it tadi kok di atas. ya makanya Dari keramaian loh. cuma roda. Balik lagi, betul. Baxia Shield United mencoba untuk mendapatkan ke arah loot. Vengeance-nya dibuka. Tapi damage dari Gops yang cukup membara. Tapi tiba-tiba Kiboy hadir untuk membackup dan comeback. Comeback berhasil dilakukan oleh anak-anak Onyx. Itu dia Lutfi. Ini baru Cici. Bahkan Cici yang sempat mengangkat Onyx loh. Di MSC kemarin. Mid-nya akan coba untuk ditabrak Wah, lagi. enter flare. Baloyski benar-benar gak bisa berkutik. Flicker The Way of Oh. Dragon. The Way of Kiboy walaupun dia tumbang. Targeting yang begitu maksimal. Berhasil dibawakan oleh Kiboy. Ini jelas banget sih informasi tentang spellnya, mekanik dari individualnya, perhitungan damage-nya lengkap sekali Onyx. Dan Geekfam deh, gue ngeliat Geekfam di Master yang cukup serius sekarang. Dan sekali lagi kita bisa lihat bagaimana team fight yang begitu ciamik dari Onyx. Even Kiboy dengan targetingnya, dia tahu Kenziski tadi nggak ready dengan Purify. Jadi dia target yang benar-benar bisa dia kick. Perfect turtle untuk Yi Shin. Wah, Getting bad untuk Geek Fam karena sekarang kita bisa lihat bahwa Lutfi memiliki brute force. Wah, dikejar lagi dong. The Way of Dragon ke arah Make It. Coba untuk di backup dengan Feral Air Strike. Tapi ternyata kali ini dengan Lethal Flare, Kiboy pun juga gak bisa terlalu lama di garis terdepan. Dan Siski siap untuk memberikan damage tambahan. Tapi Gops memilih untuk mundur satu persatu, damage mulai dihasilkan. Purify pun sudah ke-trigger. gak nutup lagi Be. Ya kabar baiknya dia dapat poin kill 1. Tapi itu Kiboy. Tapi Kiboy, ya pertukaran yang menurutku lagi-lagi ya, emang itu udah job desk-nya Kiboy. Satu-satunya pemain yang paling bisa dive dari Onyx. Dan emang nanti bisa di-follow up oleh Suns juga. Mikey sendirian. Make It. Curtain call dari Lutfi. Membuat dari Make It akhirnya gak bisa berkutik, mundur langsung. Sakit banget loh ini. Itu yang gue bilang tadi, hitungan damage dari Cicinya Lutfi itu mateng banget. Dia tahu nih siapa yang bisa tumbang, siapa yang enggak. Dia tahu nih sekuat apa Cici. Padahal kalau dilihat dari itemnya, Cici itu item defense-nya gak terlalu kuat loh. Gak terlalu banyak juga kan. Iya, defense-nya gak bagus Dan sebenarnya. next terlihat kayaknya Lutfi akan menuju ke si Halberd perlahan. Sehingga ini akan ngebuat heal up dari Baloy semakin lebih buruk lagi. Wah, hati-hati. Kiboy dengan Jet Gundo yang coba untuk dia lakukan. Satu persatu udah dapetin notifikasi untuk mundur. Sinyal untuk mundur. Lantern Flare mulai dibuka dan Gopsnya menjadi korban pertama. Even tuh ada Venom Ice Strike tapi ternyata nggak bisa membantu juga. Itulah Lunox ya. Lunox dengan Genis One. Dengan sepatu penetrasi juga. Terlihat siapapun bonyok di depan. Set Lutfi bahaya banget. Ngasih badan, ngasih cicilan. Yo-yo Blitz nggak main-main nih. Itu dia. Masalahnya sekarang defensifnya kurang bagus juga. Memang ada Aboy, high ground defense-nya. Tapi gak sekuat itu kalau gold team ada 9.000. Be. Kalau misalkan dalam keadaan seperti ini emang agak buruk ya. Untuk Geek Fam-nya juga melakukan team fight. Tapi mereka masuk ke area jungle pun udah pasti bakal ada pick off. Dan terlihat setup yang dimiliki untuk Holy Crystal. Skylar sudah dekat dengan item core-nya. Ya, ini terlihat juga ada coach Chef yang hadir ternyata ya. Coach Siap, Coach. Ye! Apa kabar Coach? Nah, gitu kan. Mantau ya, mantau. Mantap. Tapi gini, jangan lupakan Geek Fam yang di game sebelumnya 9.000 gold juga loh mereka balikin. Cuman memang kasusnya beda. Kasusnya beda, Lim. Itu kalau di game yang pertama draftnya possible untuk late game end. Bener. Tapi kalau misalkan sekarang spek untuk Geek Fam, spek menang early game. Wah, langsung dibuka loh Venom Ice Strike-nya. Dan ditutup juga. Langsung ditutup juga. Skylar dalam kondisi yang cukup low HP. Tapi Lantern Flare kali ini benar-benar mengganggu. 4 Purify masih ada. Heal-nya tipis banget loh. Ya. Mungkin yang satu-satunya bisa diharapin cuma dari defensif atas heal-nya, Be. Wah, si Halbert lagi Lim. Pasti si Halbert tadi. Dan Holy Crystal ready flicker juga. Oke, dan ada game fact by Gopay ya. Ini menjadi debut Estes di MPL season 16. Setelah terakhir kali digunakan oleh Baloy juga saat Geek kalah dari Bigetron di MPL season 13. Wow. 3 season loh. 3 musim lalu ya. Ya, Itu dia. tadi itu kalah ya dari Bigetron. Akankah kali ini Estosnya bisa untuk menopang dengan Blazing of Mungades. Tapi sekarang Venom Ice Strike menopang untuk menjadi high ground.
Lord kali ini bakal ditinggal karena fokus dari Onyx menuju ke arah bottom lane. Karet satu demi satu coba dikikis dan Lordnya masih lumayan kuat. Kali ini Onyx akan coba lagi untuk maju. Seenggaknya 3 base turret jadi tujuan mereka. Oke, tapi sepertinya dua udah cukup baik untuk mereka. Memukul mundur rekan-rekan dari Geek. Gak ada pilihan yang tepat, bahkan dia ada mid-nya bakal coba untuk maju lagi. Bisa lagi. Gak dikasih keluar dari base-nya ya Geek Fam. Mereka terdesak. Beda dengan game yang pertama kan ditabrak. Tapi Sans dengan ada Crimson Beacon, Lantern Flare coba untuk memporak-porandakan atau mati Purify saja. Sementara fokus utama karena base turret di arah top lane yang bakal menjadi target operasi dari Onyx. Tapi lihat dengan ada Lantern Flare kembali, make it salah masalah. Clear. Blessing of Moon Goddess menyelamatkan semua member dari Geek. Lagi Geek Fam masih bisa bertahan. Mengusir Onyx dari base mereka. Namun perbedaan gold yang semakin mengerikan. 11.000 loh. Ini angkanya jauh banget. Ini lebih buruk daripada game yang pertama. Benar-benar leadingnya terlalu jauh dan seperti biasa Onyx dengan cara mereka untuk mempertahankan keuntungan. Mereka tidak ingin membiarkan Geek Fam masuk ke area jungle. Wah, ini harus benar-benar ekstra kerja keras loh lihat Onyx-nya. Mereka tahu nih dengan 11.000 mereka tabrak lagi. Wah ini dia nih, benar-benar teori-teori ancaman terus dipertontonkan oleh Onyx. 3 base turret pun gak selamat. Dan udah engage lagi, setup lagi. Mungkin akan menunggu wave di bagian mid lane. Dan masih menunggu juga untuk setup seperti apa yang dibawakan oleh Keyboy. Karena sekali lagi hanya make it yang tidak membawakan Purify. Jadi possible banget untuk di kick oleh Keyboy. Dan possible juga untuk ditumbangkan. Betul. Di depan Lunox. Lunox yang udah Holy Crystal. Dan next bisa wishing juga. Siapapun tembus ini. Ada Lightning Transcend juga. Jadi burst damage-nya akan cukup. Sementara ya tadi untuk momen baliknya cuma ada di Kenzie. Kenzie pun ya dia seperti sama magical semua. Sepatu mereka aja nih. Selain sepatunya Skylar itu udah mengurangi seenggaknya magic damage kan dari teman-teman Geek kan. Iya. Udah tau boot semua ya. Iya. Lihat-lihat. Bahkan Lord udah hadir lagi di lane knockdown. Wah bahkan anak-anak dari Geek Farm ini diusir mundur. Make it setelah masalah kalau dia coba untuk maju. Karena di bawah Shield United coba dibuka. Terangkat Lantern Flare bersama dengan Curtain Call. Make it tanpa pegang Retribution. Masih ada saving yang dilakukan oleh Baloyski dengan Blazing of Moon Goddess. Sehingga selamat sudah. Tapi lihat Skylar. Kemudian order coba untuk maju ke arah depan. Baloynya menghilang. Aboyga selamat walaupun Kenzie dapetin satu momentum yang begitu baik. Tapi kali di arah belakangnya Sans benar-benar menjadi penopang bagi Onyx. Wipe out Onyx. Mereka bakal mengabaskan base ini menjadi 2-0. Menunjukkan bahwa mereka lah yang lebih layak untuk menjadi pemuncak klasemen Onyx.